Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, sehat? Tidak. Tadi habis upacara ya? Upacara hari apa sih hari ini? Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional. Oke, sebelum mulai pelajaran, ketua kelasnya silakan mau mimpin doa. Yuk, di sini aja nggak apa-apa, berdiri di sini langsung berdiri. Sampai berdoa mulai. Dan sehat sampai di hari akhir, sampai di nanti pas jam pulang sekolah ya. Oke, hari ini yang nggak berangkat siapa? Nggak ada ya, berangkat semuanya. Oke, sebelum itu kan kita habis Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, udah tahu hari ini adalah hari pentingnya untuk pendidikan. Tapi kita nyanyi lagu nasional dulu ya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Pada negeri semuanya berdiri dulu ya.
fokusnya di Pelestarian Budaya di Banyumas. Kita tinggalnya di mana sih? Banyumas. Kotanya? Purwokerto. Emang ada di sini yang dari luar Banyumas? Mana? Oh, Tangerang. Oke. Ini berarti kesempatannya Aero, apa namanya? Siki untuk belajar. Ini kesempatannya untuk belajar gimana caranya melakukan, karena ini mayoritas Banyumas ya. Oh, di kafe sih orang mana semuanya yang rumahnya di mana? Rumahnya di desa, di kelurahan apa? Di Kober apa yang di Karanglewas ada ya? Banyak kan di Kober ya? Banyak. Oke. Kita akan belajar dari 17 pelajaran hari ini kamu dapat menganalisis budaya-budaya di daerah Banyumas. Kemudian kamu dapat menganalisis penyebab budaya daerah yang hampir hilang dan kamu dapat menyusun kegiatan pelestarian budaya daerah. Oke. Pertama kita mulai itu dulu. Bapak mau tahu kalian udah tahu belum budaya Banyumas apa aja? Pertama di sini kalian coba ini ke sini ke depan dulu, ini kelompok Bapak akan sebut ini sebagai kelompok gajah, hantu, singa sama satunya lagi kuda. Silakan kelompok gajah sama hantu maju terus nempelin mana yang merupakan budaya Banyumas dari nama-nama itu ditempelin di sini. Siapa yang semuanya ayo cepat. Enggak apa-apa. Coba menurut kamu yang budaya Banyumas yang mana? Ini juga. Maju. 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 Udah. Tempel. Di sini dulu. Kita cek dulu. Yang mana yang budaya Banyumas? Betul. Ambil dulu, diambil semuanya, diambil nama-namanya. Kelompok selanjutnya dari kelompok tadi singa sama kuda. Yang ini karena yang budaya Banyumas ada singa Ambon, mochi sama apa tuh satunya ketutupan tuh. Apa sih? Ketum. Oke, kita cek ya. Cek bersama-sama. Betul. Oke. Semuanya ke depan, Oke, cek. Yang ini yang budaya Banyumas yang mana? Semuanya coba yuk. Coba menyingkir dari proyektor semuanya, Kita cek sama-sama. Kita cek sama-sama apakah benar? Oh,
Jawa. Kita cek sama bahasanya apa ya? Kita cek. Dengerin. Bu, sedikit bu. Ya. Saya bu, tema ini sedikit. Bu, sedikit kan kira. 5.000. Pas, tentunya 5.000. Yang iya, ini panas nih waktu. Kayak panas telungnya Bu. Ngapain? Kita inyong cuma 3.000. Bu, yang pesen tak panas baik. Ya, antanya di situ ya. Kita cek sama. Bombas. Panas yang. Aja susu habis ya. Banyak susu. Lu tak panas dia jadi dingin. Kan dingin di mana yang bukan nih? Iya ya. Masih akan. Oke, kita kan tadi udah nonton video. Menurut kalian itu bahasanya bahasa Jawa apa? Jawa apa? Bahasa Jawa apa? Oke. Kita cari tahu dulu apa itu bahasa Jawa Banyumasan. Bahasa Jawa Banyumasan tadi bahasa Jawa apa? Kayak kita nonton video tadi. Perhatikan ya. Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata Jawa? Barangkali orang-orang yang ramah di Jogja atau kehidupan keluarga ningrat di Solo ya. Tapi pernah nggak membayangkan Jawa yang berbeda di daerah Banyumas dan sekitarnya? Perbedaan itu terutama kelihatan dari dialek dan logatnya. Kalau orang Jogja Solo pakai dialek Mataram, orang Banyumas dan sekitarnya pakai dialek Banyumasan. Iya, bahasa ngapak yang bikin kamu ketawa itu. Pertanyaannya, emang apa yang lucu? Faktanya, bahasa Jawa Banyumasan emang mengandung stigma yang kadang bikin orang asli sana malu makainya. Nah, di Newsroom 3B kali ini kita akan bahas soal itu, termasuk sejarah terbentuknya bahasa Jawa Banyumasan, yang ternyata berakar dari politik kerajaan Mataram. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya, biar kamu gak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Bahasa Banyumasan adalah bahasa Jawa yang dipakai sama masyarakat di wilayah eks-Karesidenan Banyumas dan eks-Karesidenan Pekalongan. Wilayah eks-Karesidenan Banyumas biasanya disebut pakai akronim Barlingmascaken, yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Sementara eks-Karesidenan Pekalongan terdiri dari Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang, Batang, dan Pekalongan. Dialek Banyumasan juga dipakai sama sebagian masyarakat Cirebon dan penduduk di Jawa Barat yang berbatasan dengan Jawa Tengah, meskipun udah kecampur sama bahasa Sunda. Ahli bahasa menyatakan bahasa Banyumasan sebagai turunan asli dari bahasa Jawa kuno. Coba kita baca bukunya H. Budiono Herustoto yang judulnya ini nih, Banyumas, Budaya, Sejarah, Bahasa, dan Watak. Budiono mencatat bahasa Jawa yang digunakan masyarakat Solo, Jogja, dan sekitarnya adalah bahasa Jawa baku. Bahasa ini sebenarnya sudah melewati 5 tahap perkembangan yang muncul sejak zaman Pujangga Baru pada abad ke-18. Sedangkan bahasa Banyumasan adalah bahasa Jawa tahap awal atau tahap bahasa Jawa Dipa yang konon adalah bahasa Jawa murni. Kamu udah paham bedanya kan? Gini, yang khas dari bahasa Banyumasan adalah banyak bunyi vokal A, terutama di bagian akhir kata. Sementara di bahasa Jawa baku bunyi A itu berubah menjadi O. Misalnya, di Purbalingga orang ingin makan sega atau nasi, sementara di Solo nyebutnya sego. Atau di Cilacap, angka 9 disebut sanga, di Jogja berubah menjadi songo. Perbedaan yang lain juga terletak pada intonasi atau cara pengucapan. Dalam bahasa Banyumasan, konsonan G, K, D, dan B diucapkan dengan keras dan jelas. Sementara di bahasa Jawa baku lebih samar-samar. Contohnya ketika orang Banyumas mengucapkan kletek, akhiran G-nya akan dibaca secara jelas. Sementara kalau di Solo, intonasinya berubah menjadi kretek. Begitu juga akhiran K di kata bapak yang dibaca jelas sama orang Banjarnegara tapi tidak untuk orang Jogja. Oke, pertanyaannya, kenapa bahasa Banyumasan tetap mengikuti kaidah bahasa Jawa kuno sementara bahasa Jawa baku mengalami perubahan? Ternyata
kerajaan di Pulau Jawa. Sekarang kita kutip bukunya Gen Mujanto yang ini. Judulnya Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram. Di situ dijelasin gimana kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa memunculkan kultur feodalisme atau sistem sosial yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan dan para pemilik tanah. Pada tahun 1586 sampai 1755, Kerajaan Mataram menguasai mayoritas Pulau Jawa, termasuk wilayah Banyumas dan sekitarnya, dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta dan Surakarta. Nah, Kerajaan Mataram sadar kalau kekuasaan itu nggak hanya dibangun dari militer, tapi juga dari bahasa. Makanya mereka mengembangkan dialeknya sendiri, yaitu dialek Mataram, yang jadi cikal bakal terbentuknya bahasa Jawa Baku. Tujuannya apa? Untuk membedakan bahasa di lingkungan keraton yang lebih elit sama bahasa di luar lingkungan keraton. Pada perkembangannya, penduduk di dekat pusat kerajaan mengadopsi dialek Mataram itu. Nah, kenapa penduduk di Banyumas dan sekitarnya enggak? Ya karena mereka jauh dari pusat kerajaan, jadinya mereka mengembangkan dialeknya sendiri. Ini adalah kondisi yang terwakili sama ungkapan orang Banyumasan, yaitu Atuh Ratu Cedak Watu, atau jauh dari penguasa dekat dengan batu. Bahasa Jawa Banyumasan juga punya karakteristik yang khas. Misal, dialek Mataram dianggap lebih halus, sedangkan dialek Banyumasan dianggap lebih keras atau kasar. Tapi kasar yang dimaksud bukan berkonotasi negatif ya, melainkan lebih ke sifat yang belak-belakan, terbuka, dan lebih egaliter, seperti yang orang Banyumas sebut sebagai cablaka atau belaka susah. Sayangnya, pada perkembangannya, anggapan kasar itu juga kadang menimbulkan konotasi negatif, sampai membuat para penuturnya kadang nggak memakai bahasa sendiri, atau minimal menyembunyikan logatnya karena sering jadi bahan candaan. Fenomena itu dibahas di riset tentang identitas orang Napak ini, atau soal karakteristik penutur bahasa Banyumasan di artikel ilmiah ini. Menurut dua sumber itu, bahasa Jawa Banyumasan adalah salah satu bahasa daerah yang sedang terancam. Sebagian penuturnya ngerasa nggak percaya diri karena bahasa ini mendapatkan stigma katro, desa, atau nggak modern. Kenapa? Ada banyak faktor. Salah satunya karena media sering menampilkan orang Napak sebagai objek komedi, terutama di acara-acara televisi. Begitu juga celutukan kayak cantik-cantik kok Napak, atau gantungnya berkurang loh kalau ngomong Napak. Sebuah kondisi yang amat disayangkan ya. Buat kamu yang Napak, pernah nggak kena shaming gara-gara dialekmu itu? Coba share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 3B sampai habis. Sampai jumpa di Newsroom 3B. Oke, tadi udah dijelasin ya. Kok sekarang kamu ngerasa nggak sih kita pakai bahasa Ngapak? Bapak juga sebenarnya dari orang Brebes. Bapak ngomongnya Ngapak. Tapi kadang-kadang kalau kita ngobrol sama orang Ngapak, sama bukan orang Ngapak, kayak sama orang Jakarta atau mungkin Jogja, kok dilucu-lucuin, rasa ih bahasanya, kue ya lucu ya, kayak kasarnya gitu. Oke. Tapi kan bahaya banget ya, tadi dijelasin takutnya bahasa Jawa Banyumasan yang aslinya bahasa Jawa tiba-tiba hilang. Gimana? Gara-gara kitanya nggak mau ngomong bahasa Banyumasan karena takut malu dan sungkan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar, tadi udah itu ya, tujuannya cara melestarikan budaya bahasa Banyumasan ini. Tadi dibaca coba Nafisa ya, apa? Anin ya? Andini. Baca dulu, baca yang keras. Baca aja, nggak apa-apa baca. Nabila deh, Nabila. Kamu telah menonton video mengenai bahasa Jawa Banyumasan yang dianggap kuno. Apakah kamu menyadari beberapa orang sudah tidak mau berbahasa Jawa Banyumasan? Bagaimana cara kalian melestarikan bahasa Jawa Banyumasan sebagai bagian dari budaya daerah? Oke, ini tugasnya kalian. Bapak masih ini berkelompok. Baca dulu itunya. Tugas kalian adalah bagaimana caranya melestarikan bahasa Jawa Banyumasan. Ya, kasih semua. Kebanyakan ya. Kurang ini pas.
Kelompok rap. Kelompok 1. Coba baca petunjuknya, langkah-langkah kegiatannya, baca bersama-sama. 1. Bacalah teks narasi yang ditampilkan pada PowerPoint di depan kelas untuk mengetahui permasalahan yang bisa disolusikan. 2. Kamu dapat menggunakan buku, artikel, atau video yang memuat mengenai pelestarian budaya untuk menulis dan pemecahan masalah. Kamu dapat melakukan wawancara dengan para guru PPL atau guru sama Bu Devi ya. Kalau misalnya Bu Devinya lagi nggak sibuk, boleh mau diwawancarai. Bu, gimana ya cara melestarikan budaya, melestarikan supaya bahasa Banyumas itu nggak hilang? Boleh. Bu Devi siapa? Bu Vera ya Pak, Bu Vera. Bu Vera. Kalau pas kan nggak ada, jadi boleh ke Bu Vera atau ke guru PPL yang lagi senggang, nggak apa-apa. Terus nanti dulu. Diskusilah hasil pemecahan masalah topik bersama kelompokmu. Buatlah kesimpulan di bawah ya. Bikin 3 cara untuk mengatasi bagaimana caranya bahasa Banyumasan itu nggak punah. Ditulis di sini, nanti ditempelin. Tadi Bapak bawa link. Ditempelin di kedua. Ditempelin di Bapak tulis tadi, Bapak tulisnya 3 doang. Di 3 doang tulis 1 caranya. Nanti ditulis caranya, di Bapak tulis Bapak kasih waktu sampai jam nyampe panjangnya di angka 9. Terakhir nanti kita presentasi. Oke? Kalian boleh pakai nih, Bapak udah sediain Bapak sediain artikel di sini. Artikel yang nggak dapat artikel bisa itu dulu, bisa barengan. Oke, waktunya dimulai dari sekarang sampai panjangnya di 9 ya. Bisa pinjam atau nggak pakai laptop Bapak buat nyari, kan tadi kan udah boleh. Boleh, silakan nyampe panjangnya 9. Bagaimana caranya melestarikan budaya Banyumas ini soalnya ya. Budaya, kan bahasa Jawa Banyumas beda-beda ya. Diusahakan semua caranya beda-beda setiap kelompok, oke? Oke, silakan mulai dari nyampe jam 9. Boleh pakai apa aja? Kita gimana? Kan itu udah wawancara, artikel, itu ada jawabannya semuanya. Tidak ada lah. Boleh pakai pensil, Ditulis pakai spidol. Spidolnya di sini. Nanti ditempel di pakai double tip. Ini ada spidol 2, double tip, ditempel. Di sini semuanya bareng-bareng. Apa? Ya itu boleh wawancara. Atau Bapak. Sampai jam 9 harus sudah selesai semuanya. Selesai nggak selesai ke sini. Yuk semuanya. Jangan. Ya tadi kan soalnya apa? Gimana caranya melestarikan bahasa daerah? Jam 9 harus sudah selesai ya. Jam 9, jam panjangnya di 9. Mau kemana? Paragraf ketiga. Wah, gini
Iya kan? Yes. Hah? Oh, udah. Dolan di mana? Dolan, dol. Alas, gue kasih nulis kok main kok. Yang gede, yang tulisannya besar, yang besar. Ada 3 ya, baru 1. Belum mani. Orang mana? Mana? Iya. Tulis di itu, poin-poinnya di kertas yang tulis poin-poinnya di kertas kuning tadi. Ya, ditulis di ini poinnya gede di sini. Udah lagi. Tadi spidolnya ada 2, satu lagi mana? 3. Pakai spidol itu. Satu lagi spidolnya. Udah dipakai belum spidolnya? Kalau belum nanti. Pakai sekarang. Iya, tulis di sini. Ya. Gimana? Itu diartikel aja semuanya kalau mau. Itu udah baik. Pinjam, ambil lagi pinjam. Ada kok, ada semuanya tinggal. Ini kan di double tip dan Ini buat apa? Jawabannya ditulis di sini 1. Pakai spidol. Iya. Spidol bang. Bang, Andini. Spidol. Ini kita belum semua. Yuk cari dulu kurang satu. alasannya juga ya, nanti kan kita cari alasannya juga. Kenapa sih kalian milih itu sebagai atau tidak? Allah menyontek Double check itu double check di depan. Ada link juga. Langsung di depan langsung tampil aja. ini duniaku. Ayo yang itu. Ini kelompok singa udah. Tinggal itu ya, video ya. Kita tunggu yang ini. Udah? Ya.
Kita yang pendek-pendek aja. Ini videonya nih. Ini. Dapatinnya jangan jangan dikuasain, nanti temennya nyariin taruh depan lagi. Mas, kayak gini apa? Kayak di Indonesia. Ya yang gede. Ya di situ. Kayak gini apa kayak gini? Ini tuh kayak temenmu ini tuh. Oh. Ya. Satu-satu. Mas, kayak gini. Hai, iya soalnya mejanya kan gue kan Vietnam kan apa sih yang kudu terakhirnya dia karena di bola itu tapi kan bola di Indonesia main 4 menit rekornya nanti PDN berapa dulu banyak apa dulu iya. Ayo cepat, kan udah mau habis nih. Kita presentasi di panjangnya segini ya. Loh, maksudnya bawain lah. Enggak, kalau yang lain batas waktunya panjangnya 10 ya, selesai. Kita bakal. Iya loh, parah ya loh. Ini satu lagi mas, videonya. Udah ditembak. Iya, habis selesai pelajaran ini. Guys, istirahat loh. Nanti tambahin. Nah, ini kan tadi masuknya juga kan setelah ini pelajaran sampai jam 9 Baru istirahat loh. Udah, langsung itu. Ini ditempelin ini. Tempelin udah batiknya gimana? hasilnya ada dapetin nggak udah ditumpuk nggak Ditempelin nih. Terus ini ditempelin. Bagian ini nggak apa-apa. Tulis langsung ditempelin ya. Tulis langsung ditempelin. Tapi tintain dong. Ini langsung. Ya ada. Kayak mana?
Andini, oke. Oke, kita cari tahu ini dari kelompok mana dulu? Ini dari kelompok mana ini? Hah? Singa. Cara melaksanakan budaya bahasa Banyumasan menggunakan bahasa apa untuk sehari-hari. Kenapa rasanya gitu? Karena itu udah biasa. Oke. Udah, cukup udah. Karena kamu udah biasa. Karena terbiasa ya, karena selalu digunakan jadinya nanti tetap teringat bahasa mapaknya. Oke. Tidak malu menggunakan bahasa Banyumasan. Kenapa seperti itu? Kenapa supaya nggak malu? Karena kita Banyumas. Oke, karena kita orang Banyumas, sebagai identitas kita sebagai orang Banyumas. Ketiga, pastikan bahasa. Oh iya, ini sama berarti ya. Oke, bagus dari kelompok Singa. Tepuk tangan semuanya. Terus ini kelompok apa ini? Gajah. Caranya dengan menggunakan sehari-hari sama. Dikenalkan kepada orang lain. Kenapa dikenalkan kepada orang lain? Ya karena orang lain tahu sih, Pak. Oh, supaya orang lain tahu ya bahasa kita ya, identitas kita. Oke. Menggunakan bahasa kelompok orang tua. Oke. Boleh. Tepuk tangan untuk kelompok gajah. Ini dari kelompok apa ini? Bulu hantu. Oh, oke. Dengan cara memperkenalkan Banyumas ke daerah lain. Ini mirip ya? Bisa mirip dari bahasa daerah Banyumasan sehingga itu terbiasa. Oke, boleh. Oke, ini sama semuanya. Oke. Dari kelompok burung hantu sudah ya. Ini ternyata mirip-mirip, ternyata kita punya kesamaan pemikirannya. Ini dari kelompok udah. Melalui sistem pendidikan, contohnya melalui kelas program bahasa daerah. Kenapa memilih ini? Kenapa? Alasan? Oh, agar kita mengenal bahasa Jawa. Mungkin di sekolah kita nerapin bahasa Jawa ya. Gunakan media sosial platform. Kenapa ini baru nih? Berarti kan punyanya kelompok muda. Gunakan platform media sosial. Kenapa? Kenapa muda memilih ini? Kenapa? Karena kenapa pilih media sosial untuk menyiarkan bahasa daerah? Media sosial. Oke, karena biar orang luar juga tahu. Karena media sosial itu cakupannya luas ya. Gak hanya di Indonesia, sampai luar negeri juga. Sebagai identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Oke. 3, mempromosikan mengenai bahasa daerah. Oh, pada bisa tahu ini sama ya. Ketika di Banyumas kan ada berapa banyak tempat wisata ada banyak ya. Jadi di tempat wisata bisa menggunakan bahasa Banyumas sebagai media promosi. Oke. Ini satu terkaitan ya. Ternyata cara melestarikan budaya bahasa Banyumasan itu punya banyak cara. Tadi yang pertama itu kita harus menggunakannya bahasa sehari-hari. Perhatikan semuanya ke depan. Kita simpulkan sama-sama ya hasilnya. Ternyata cara untuk melestarikan budaya itu harus dari kebiasaannya kita. Terus juga dari ternyata kita harus promosi dalam artian kita memperkenalkan bahasa kita ke orang lain. Kita cek di sini. Jadi kita tahu, coba yang pertama kita harus apa supaya melestarikan budaya Banyumasan dari kelompok ini tadi. Menggunakan platform digital, menggunakan sebagai bahasa sehari-hari atau sebagai bahasa pemerintah itu ya, bahasa ketika kita di sini kita pakai bahasa itu. Terus tadi ada yang supaya disiarkan di media sosial sebagai pelestarian juga. Ada lagi nih. Kita cek videonya apakah sama pelestarian bahasa daerah. Cek videonya sama-sama ya. Perhatikan di sini. Mau nanya dong, kamu pernah ngalamin momen gini gak? Pada suatu sore, kamu nemenin ponakan yang lagi main sama teman-temannya sekomplek. Terus kamu mau pecahan mereka, dan kamu sadar kalau anak zaman sekarang banyak yang sehari-hari ngomongnya pakai bahasa
Soalnya kami jadi kepikiran, apa ada hubungannya sama riset yang menyatakan kalau bahasa daerah kita sedang terancam punah? Iya, serius. Coba deh googling. Atau kalau males tonton video ini sampai habis ya, kita akan bahas bahasa daerah mana yang sedang terancam punah, faktor penyebabnya, sama apa urgensinya membahas tema ini. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya, biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik dan tentunya relate buat kita semua. Pada 21 Februari 2015, Swiftkey merilis riset yang menarik nih. Menurut analisis penggunaan aplikasi bahasa mereka, ternyata Indonesia adalah negara trilingual terbesar di dunia. Artinya kita punya populasi terbanyak orang-orang yang bisa ngomong 3 bahasa. Keren ya? Menurut laporan itu, 17,4% warga Indonesia terbiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Pastinya berlaku juga buat kamu yang ada di luar Jawa. Nah, temuan itu bakal lebih menarik kalau disandingin sama riset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, sepanjang tahun 2011 sampai 2019, mereka melakukan proses identifikasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Lalu menggolongkannya ke dalam 6 kategori: aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahu nggak? Ternyata ada 11 bahasa di Indonesia yang fix dinyatakan punah, alias nggak ada penuturnya. Ini belum termasuk yang rentan atau kritis. Apa artinya kita akan melepas titel sebagai bangsa trilingual terbesar? Masalahnya, problem kepunahan bahasa nggak cuma dialami di Indonesia. Menurut UNESCO, ancaman yang sama juga dihadapi negara-negara yang penduduknya beragam secara etnis dan budaya. Mereka nyatat ada sekitar 7 ribuan bahasa di dunia, dan setiap 2 minggu ada 1 bahasa yang punah. Makanya muncul prediksi 95% dari bahasa yang ada di dunia akan punah atau terancam punah pada akhir abad ke-21. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, kita pastiin dulu ya jumlah bahasa di Indonesia. Dan kalau 11 diantaranya udah punah, ada berapa yang terancam punah? Kalau ngutip catatan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ada 718 bahasa di Indonesia. Sayangnya, menurut peneliti Obing Kapudi, 400 diantaranya terancam punah, terutama bahasa-bahasa yang berasal dari Indonesia Timur. Kenapa? Jawabannya kami dapetin dari obrolan dengan Nabi Nudin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Menurutnya, kepunahan bahasa di Indonesia Timur disebabkan karena letak geografis sama jumlah penduduknya yang sedikit. Saya pernah datangnya ke sebuah wilayah di NTT ya. Jangankan dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dalam satu kecamatan saja itu sudah ada beberapa bahasa yang sama sekali beda. Satu desa dengan desa yang lain itu sudah beda. Sehingga masyarakat desa A dengan desa B ketika berkomunikasi tidak bisa menggunakan bahasa masing-masing. Akhirnya berhasil pembelajaran bahasa Indonesia di situ. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, akibatnya kan anak-anak ini, anak-anak sekolah kita tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya. Jadi jelas ya, bahasa bisa hidup kalau ada penuturnya. Pertanyaannya, kemana para penutur bahasa daerah di era kekinian? Gak kemana-mana kok, masih ada. Cuma regenerasinya aja yang nampak kurang mendukung. Salah satunya tercermin dari fenomena orang tua yang memilih buat gak mewariskan bahasa daerahnya ke anak-anak mereka. Setidaknya secara langsung ya, dan didasarkan pada berbagai macam pertimbangan. Misalnya karena alasan tempat tinggal, sekaligus efek dari perkawinan antar suku. Bayangin, ada cewek asal Bukit Tinggi yang nikah sama cewek asal Makassar. Mereka ketemu di Jakarta dan menikah di Jakarta. Jadi ya make sense kalau mereka belajarnya bahasa Indonesia untuk menggunakan interaksi sehari-hari. Bahkan kalau misalnya dukung, si anak ini bisa pakai bahasa Indonesia ala anak Jaksel. Terutama kalau dia tumbuh di keluarga yang memandang skill berbahasa Inggris juga gak kalah penting. Keluarga bukan satu-satunya sumber pembelajaran bahasa. Sekolah, tempat nongkrong, lingkungan tempat tinggal juga ikut berpengaruh. Nah, kalau mau dipemingin, prinsip semua bahasa tergantung dari relevansinya di kehidupan sehari-hari. Mereka punya pikiran, ngapain harus ngomong pakai bahasa daerah, ngapain saya harus menguasai bahasa daerah lagi. Terus sekarang sudah zaman global, segalanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya tidak akan menggunakan lagi balik ke kampung gitu. Nah ini kan sikap ya, sikap berbahasa gitu. Yang muncul namanya daripada orang tua. Kalau orang tua sudah tidak menyadari lagi gitu ya, untuk mewariskan ini kepada anaknya, maka bahasa itu akan ya satu keluarga satu misalnya mati gitu ya, bahasa itu di situ berhenti pada generasi itu. Ya kalau satu, tapi kalau keluarga itu misalnya ada ratusan, ada ribuan,
satu generasi tidak akan lagi menggunakan bahasa daerah gitu. Mungkin kamu ada yang protes. Ya, kalau bahasa doang mau pakai bahasa apa aja kan yang penting komunikasinya lancar. Ya benar, kita juga sedang memiliki bahasa mana yang paling baik. Tapi beda urusannya ya kalau nggak mau pakai bahasa daerah karena dianggap nggak keren, kampungan. Jadinya juga selalu berusaha biar logat aslinya nggak kedengeran. Padahal bahasa daerah kan bagian dari identitas kita ya. Ngapain malu? Apalagi menurut para ahli bahasa daerah itu lebih dari sekedar alat berinteraksi. Coba kita simak pendapatnya Liam Hinton, ahli bahasa dan penulis buku Language Revitalization and Overview. Menurut Liam, punahnya satu bahasa sama kayak punahnya satu peradaban. Alasannya, karena bahasa adalah kunci buat mengakses segala jenis pengetahuan, mulai dari kejanggalan, sejarah, teknologi, obat-obatan, sampai ke cerita-cerita kuno. Satu lagi, bahasa daerah ikut memperkaya bahasa Indonesia. Contohnya, tahu nggak nama garis di antara hidung dan mulut yang berbunyi kayak bahasa Melayu yang ada di bahasa Indonesia kebetulan bahasa Indonesia dibawa karena sementara di dunia kedokteran ada istilah filtrum. Tapi ini juga dilakukan. Jadi salah satu orang-orang itu punya istilahnya, namanya oral. Kosakata itu kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia. Dan sekarang kalau bisa cek sendiri di KBBI, nah mereka udah ngapain aja buat ngomongin bahasa daerah, Badan Bahasa masih menjalankan program konservasi dan revitalisasi. Mereka melakukan pencatatan kosakata, menyiapkan bahasa daerah, membentuk komunitas pelestari, dan mengadakan penelitian lanjutan. Cuma ya lagi-lagi tantangannya adalah mindset masyarakat terhadap bahasa daerah sendiri. Sebab itulah yang akan menentukan jumlah penduduknya di masa depan. Kalau misalnya 218 bahasa daerah itu perlu direvitalisasi. Nah, dari sisi Jadi kita tahu ya bahasa daerah itu udah mulai tercapura. dari sisi Jadi tugasnya kita itu sebagai pelestari kalau bahasa daerah itu adalah aset gitu ya, maka itu layak untuk direvitalisasi. Tapi secara politis misalnya, masyarakat tidak mau gitu ya menggunakan bahasa itu karena sudah tidak hanya dipakai lagi gitu ya, secara sosiologis sudah tidak berguna gitu, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sikap bahasa dari masyarakat itu akan menentukan apakah bahasa itu layak untuk direvitalisasi atau tidak. Ngomong-ngomong soal bahasa, aku jadi ingat satu slogan yang katanya intisari dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa kebangsaan. Bunyinya gini, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Kamu setuju nggak? Coba. Jadi kita tahu ya ternyata cara melestarikan budaya bahasa daerah itu udah banyak. Bahkan pemerintah Indonesia pun perhatikan semuanya ke depan, perhatikan. Jadi ternyata untuk melestarikan budaya daerah itu pemerintah pun juga melakukannya seperti tadi pembuatan digital, kampus digital bahasa daerah, pengumpulan kosakata, terus kalian juga membentuk komunitas pelestarian. Nih, cara melestarikannya mata pelajaran bahasa daerah di sekolah. Kalian ada nggak mata pelajaran bahasa daerah di sini? Ya, membentuk komunitas pelestarian bahasa daerah. Oke. Terus pelatihan kampanye bahasa daerah. Menggunakan lomba-lomba seperti cerpen, puisi atau lagu dalam bahasa daerah. Udah pernah ngikutin itu belum? Lomba cerpen bahasa Jawa Banyumasan. Pernah ya? Nah itu kan salah satunya adalah sebagai pelestarian budaya daerah. Terus menggunakan bahasa daerah pada hari-hari tertentu. Tadi ada itu ya, menggunakan bahasa daerah untuk sebagai kebiasaan. Oke, ini. Jadi kesimpulan itu coba baca sama-sama yuk. Jadi yang pertama yuk. Bahasa daerah di sekolah, membentuk komunitas pelestarian bahasa daerah, pelatihan kampanye bahasa daerah bagi generasi muda, mengadakan lomba cerpen, puisi atau lagu dalam bahasa daerah, menggunakan bahasa daerah pada hari-hari tertentu. Ternyata seperti itu. Tadi dari kalian yang memberikan informasi ternyata membentuk sebuah cara-caranya kesimpulannya seperti ini. Bahkan tadi dijelasin ya, ini salah satunya yang kita implementasi. Makna Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 utamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita, sebagai identitas kita sebagai bahasa Indonesia. Kuasai bahasa asing. So, I will talk in English. You learn English to get the word. Artinya, kuasai bahasa asing, entah itu Inggris, bahasa Mandarin itu untuk menguasai dunia, untuk menguasai dunia. Lestarikan bahasa daerah. Ajak kalian
bahasa Banyumasane. Ya. Kayak kabeh Banyumasane bawa brebes, pokoknya makanya bahasa Cikapakan Tegalan Banyumasan. Jadi kita sebagai orang Jawa Tengah bagian barat harus menjaga identitas kita menggunakan bahasa Jawa Banyumas. Oke. Udah ya. Oke, sekian dari Bapak. Satu lagi ini adalah evaluasi. Dikerjakannya besok dikumpulkan. Besok ya hari Selasa. Nanti dulu. Nanti duduk dulu kan belum. Ya nanti Bapak itu belajar. Duduk dulu. Nih. Oke. Kerjakan evaluasinya. Duduk dulu semuanya nanti. Duduk dulu. Sikap duduk siap, ayo. Duduk dulu ya, Oke. Oke. Oke, terima kasih telah belajar. Tadi kita belajar apa? Cara melestarikan bahasa daerah. Tadi gimana caranya? Menggunakan bahasa daerah pada hari-hari tertentu. Membentuk komunitas. Tadi juga ada menyiarkan bahasa daerah. Bahasa daerah. Tadi ya. Jadi di sini ada yang melalui media sosial, platform media sosial sebagai penyiaran bahasa daerah. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita duduk dulu. Nanti kan duduk dulu. Sabar. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf tadi ini berarti siklus terakhirnya Bapak dikasih siklus terakhir. Makasih banget sudah belajar bersama Bapak. Ya, habis ini guru-guru PPL akan pamit dulu.